Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Zamani dari kelas TI 18D3 Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 31181096. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan isi dari buku karangan Daniel Galin yang berjudul Software Quality Assurance dari chapter 1 sampai 6. Baik, di sini ada daftar isi dari buku SK ini. Di chapter 1 kita akan membahas the software quality. Di chapter kedua ada what is software quality. Di chapter ketiga ini ada software quality factors. Di chapter keempat ada the components of the software quality assurance of system overview. Di chapter kelima ada contract review, dan di chapter terakhir atau keenam ada development and quality plans. Lalu kita akan langsung ke chapter 1, yaitu the software quality atau kualitas perangkat lunak. Di sini tuh ada dua topik pembahasan, yaitu keunikan jaminan kualitas perangkat lunak dan lingkungan metode SQA dikembangkan. Kita langsung ke keunikan jaminan kualitas perangkat lunak. Pemeriksaan jaminan yang ditawarkan oleh pengembang itu umumnya sama. Sebagaimana yang dilakukan oleh para produsen perangkat keras, pengembang tidak akan menyatakan bahwa perangkat lunak ini bebas dari cacat. Penolakan ini itu mencerminkan perbedaan unsur yang penting antara perangkat lunak dan produk industri lainnya seperti mobil, mesin cuci, atau radio. Di sini perbedaan ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada kompleksitas produk, yang mana dapat diukur dengan jumlah metode operasional yang diizinkan suatu produk. Lalu selanjutnya yaitu visibilitas produk, di mana produk perangkat lunak itu tidak bisa dilihat atau tidak dapat dilihat. Jadi kalau ada cacat atau bug itu sulit untuk mendeteksi secara kasat mata. Lalu yang terakhir ada pengembangan produk dan proses produksi. Kalau cacat pada produk industri itu bisa dideteksi dengan 3 tahap, yaitu pengembangan produk, perencanaan produksi produk, dan manufaktur. Sedangkan di perangkat lunak ini tidak bisa memakai 3 tahap. Tidak bisa memakai 3 tahap itu. Cacat pada perangkat lunak hanya bisa dideteksi pada saat tahap pengembangan. Di tahap itu tim pengembangan dan profesional jaminan kualitas perangkat lunak itu diarahkan untuk mendeteksi cacat produk tersebut. Lalu kita lanjut ke keunikan proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu kompleksitas tinggi dibanding dengan produk industri lainnya. Jadi perangkat lunak itu tingkat kesulitannya tinggi dibanding dengan produk industri lainnya. Lalu yang kedua yaitu ketidaktampakan produk. Perangkat lunak ini tidak terlihat, jadi tidak seperti produk industri atau perangkat lunak lainnya yang bisa kita lihat dan kita sentuh wujudnya. Lalu yang ketiga yaitu peluang untuk mendeteksi cacat atau bug terbatas. Karena perangkat lunak ini tidak terlihat, jadi sulit untuk mendeteksi cacat atau bug secara kasat mata. Selanjutnya metode SQA dikembangkan. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh banyak orang atau individu dan dalam situasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya itu pelajar dan mahasiswa, mereka mengembangkan perangkat lunak sebagai bagian dari pembelajaran atau pendidikan mereka. Lalu setelah itu ada karakteristik utama dari lingkungan SQA. Yang pertama yaitu kondisi kontrak. Kondisi kontrak itu berisi kegiatan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang mengatasi daftar persyaratan fungsional, anggaran proyek, dan jadwal proyek. Lalu yang kedua itu tunduk pada hubungan pelanggan dan pemasok. Jadi di mana aktivis itu berada di bawah pengawasan pelanggan. Tim proyek harus bekerja sama terus-menerus dengan pelanggan agar memudahkan dalam berkonsultasi tentang masalah yang ada dalam proyek. Yang ketiga itu diperlukan kerjasama tim. Karena pembentukan tim itu lebih baik daripada dengan menugaskan proyek ke satu profesional saja. Lalu yang keempat, kerjasama dan koordinasi dengan tim perangkat lunak lain. Di sini itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan tim pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras lain ya, baik internal maupun eksternal. Lalu yang kelima yaitu antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain. Antarmuka ini memungkinkan data dalam bentuk elektronik mengalir di antara sistem perangkat lunak, bebas dari memasukkan data yang diproses oleh sistem perangkat lunak lain. Lalu yang keenam itu yaitu kebutuhan untuk terus melaksanakan proyek meskipun ada perubahan anggota tim. Di dalam suatu organisasi atau tim itu sering terjadi seperti ini. Anggota meninggalkan organisasi atau tim di saat program kerja atau proyek masih berjalan atau masih dikerjakan. Di saat hal seperti ini terjadi, itu pemimpin tim harus mengganti anggota
yang pergi dengan karyawan lain atau merekrut karyawan baru. Nah, jadi kejadian seperti ini tidak akan mempengaruhi jadwal kontrak proyek aslinya. Lalu yang ketujuh yaitu kebutuhan untuk terus melakukan pemeliharaan perangkat untuk waktu yang lama. Seorang pembeli sistem perangkat lunak ini agar bisa terus menggunakan dalam jangka waktu yang lama, berarti kebutuhan akan pemeliharaannya itu pasti ada. Jadi pengembang harus menyediakan layanan ini secara langsung agar pembeli bisa terus menggunakan perangkat lunak tersebut. Kita lanjut ke chapter 2 yaitu What is Software Quality, atau apa itu kualitas perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau yang biasa disebut software adalah merupakan suatu perintah program yang terdapat di dalam sebuah komputer yang akan menampilkan sejumlah fungsi sekaligus informasi yang diinginkan oleh si user atau si pengguna. Lalu perangkat lunak menurut IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Perangkat lunak adalah komputer program, prosedur, dokumentasi yang mungkin terkait dan data yang berkaitan dengan pengoperasian sistem komputer. Perangkat lunak mengandung 4 komponen, yaitu program komputer, prosedur, dokumentasi, dan data yang diperlukan untuk sistem operasi perangkat lunak. Di sini ada kesalahan dan kegagalan perangkat lunak. Asal mula kegagalan perangkat lunak terletak pada kesalahan perangkat lunak yang dibuat oleh programmer. Kesalahan dapat berupa kesalahan data bahasa dalam satu atau lebih baris kode. Contoh kesalahan kegagalan perangkat lunak yaitu perhitungan yang salah, pengeditan data yang salah, pengeditan data tidak efektif, pengkodean atau implementasi aturan bisnis yang salah, dan kinerja perangkat lunak yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu klasifikasi penyebab kesalahan perangkat lunak. Di sini ada 9. Yang pertama yaitu definisi persyaratan yang salah. Yang kedua yaitu kegagalan komunikasi antara klien dan pengembang. Yang ketiga yaitu penyimpangan yang disengaja dari persyaratan perangkat lunak. Yang keempat yaitu kesalahan desain logis. Yang kelima, kesalahan terhadap dokumentasi dan instruksi pengkodean. Yang keenam yaitu kesalahan pengkodean. Yang ketujuh, kekurangan dari proses pengujian. Yang kedelapan, kesalahan dokumentasi. Dan yang kesembilan yaitu kesalahan prosedur. Jadi itu adalah penyebab kesalahan dari perangkat lunak. Lalu di sini ada kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak menurut IEEE adalah sejauh mana suatu sistem, komponen, atau proses memenuhi yang ditentukan persyaratan, dan sejauh mana suatu sistem, komponen, atau proses memenuhi pelanggan atau kebutuhan atau harapan pengguna. Lalu kualitas perangkat lunak menurut Philip B. Crosby and Joseph M. Juran. Menurut Crosby, kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan. Lalu menurut Juran itu ada 2. Yang pertama, kualitas terdiri dari fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan produk. Lalu yang kedua itu kualitas terdiri dari kebebasan dari kekurangan. Itu adalah pengertian dari kualitas perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada jaminan kualitas perangkat lunak. Definisinya yaitu pola terencana dan sistematis dari semua tindakan yang diperlukan untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau produk sesuai dengan yang ditetapkan persyaratan teknis. 2 frase terus-menerus diulang dalam konteks kualitas perangkat lunak, yaitu kontrol kualitas dan jaminan kualitas. Jadi kontrol kualitas versus jaminan kualitas. Menurut definisi jaminan kualitas perangkat lunak IEEE, kontrol kualitas harus dikontraskan dengan jaminan kualitas. Lalu selanjutnya itu tujuannya. Tujuan kegiatan SQM mengacu pada fungsi fungsional, manajerial, dan aspek ekonomi dari pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan perangkat lunak. Oke, kita akan lanjut ke chapter ketiga yaitu Software Quality Factors atau faktor-faktor kualitas perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak diperlukan adanya penjaminan kualitas dalam setiap tahap perangkat lunak. Ada beberapa karakteristik yang umum tentang kebutuhan penilaian kualitas perangkat lunak. Di antaranya adalah semua proyek perangkat lunak yang baik harus memenuhi perhitungan yang tepat untuk kebutuhan dasar. Semua proyek perangkat lunak menderita performansi yang buruk, terutama di dalam area-area yang penting. Di sini ada klasifikasi persyaratan perangkat lunak ke dalam faktor kualitas perangkat lunak.
Cole mengklasifikasikan semua persyaratan perangkat lunak menjadi 11 faktor kualitas perangkat lunak. Nah, ke-11 faktor tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu operasi produk, revisi produk, dan transisi produk. Di operasi produk ada correctness atau ketepatan yang didefinisikan dalam daftar output yang diperlukan sistem perangkat lunak. Seperti tampilan query saldo pelanggan dalam sistem informasi akuntansi penjualan. Lalu selanjutnya ada reliability atau keandalan yang berurusan dengan kegagalan untuk menyediakan layanan. Mereka menentukan tingkat kegagalan sistem perangkat lunak maksimum yang diizinkan dan dapat merujuk ke seluruh sistem atau ke satu atau lebih fungsi terpisahnya. Lalu ada efisiensi yang berhubungan dengan sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan untuk melakukan semua fungsi sistem perangkat lunak sesuai dengan semua persyaratan lainnya. Lalu ada integrity atau integritas. Nah, di sini integritas yang berhubungan dengan keamanan sistem perangkat lunak, yaitu persyaratan untuk mencegah akses ke orang yang tidak berwenang. Untuk membedakan antara sebagian besar personel yang diizinkan untuk melihat informasi dan kelompok terbatas yang diperbolehkan menambah atau mengubah data, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada usability atau kegunaan yang berhubungan dengan ruang lingkup sumber daya staf yang dibutuhkan untuk melatih karyawan baru dan untuk mengoperasikan sistem perangkat lunak. Setelah operasi produk, ini selanjutnya ada revisi produk yang terdapat 3 faktor, yaitu pemeliharaan, fleksibilitas, dan testabilitas. Maintainability atau pemeliharaan yang menentukan upaya yang akan dibutuhkan untuk pengguna dan personel pemeliharaan untuk mengidentifikasi alasan kegagalan perangkat lunak, untuk memperbaiki kegagalan, dan untuk memverifikasi keberhasilan koreksi. Lalu selanjutnya flexibility atau fleksibilitas adalah kemampuan dan upaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan adaptif tercakup dalam persyaratan fleksibilitas. Selanjutnya ada testability atau kemampuan untuk diuji yang berhubungan dengan pengujian sistem informasi serta operasinya. Setelah revisi produk, selanjutnya ada transisi produk yang terdapat 3 faktor juga, yaitu portability, reusability, dan interoperability. Pertama itu portability atau portabilitas. Persyaratan ini memungkinkan untuk terus menggunakan perangkat lunak dasar yang sama dalam berbagai situasi atau menggunakannya secara bersamaan dalam beragam situasi perangkat keras dan sistem operasi. Lalu selanjutnya ada reusability atau dapat digunakan kembali. Penggunaan kembali perangkat lunak diharapkan dapat menghemat sumber daya pengembangan, mempersingkat masa pengembangan, dan menyediakan modul dengan kualitas yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir di sini ada interoperability atau interoperabilitas. Berfokus pada pembuatan antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain atau dengan firmware peralatan lain, misalnya firmware mesin produksi dan antarmuka peralatan pengujian dengan perangkat lunak kontrol produksi. Oke, kita lanjut ke chapter keempat, yaitu Components of the Software Quality Assurance System Overview, atau bisa disebut komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak, gambaran umumnya. Yang pertama adalah komponen pra-proyek. Komponen SK yang termasuk di sini dimaksudkan untuk meningkatkan langkah-langkah persiapan yang diambil sebelum memulai pekerjaan pada proyek itu sendiri. Itu ada 2, yaitu 1, tinjauan kontrak rencana pengembangan kualitas, lalu yang kedua, komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Selanjutnya ada komponen siklus hidup proyek perangkat lunak. Siklus hidup proyek terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap siklus hidup pengembangan dan tahap operasi pemeliharaan. Komponen utamanya adalah, yang pertama ada ulasan, yang kedua pendapat ahli, yang ketiga pengujian perangkat lunak, yang keempat pemeliharaan perangkat lunak, dan yang kelima jaminan kualitas pekerja eksternal. Lalu selanjutnya ada komponen infrastruktur untuk pencegahan dan perbaikan kesalahan. Kelas komponen SK ini meliputi yang pertama ada prosedur dan instruksi kerja, yang kedua ada template dan daftar periksa, yang ketiga ada pelatihan staf, pelatihan ulang dan sertifikasi, yang keempat ada tindakan pencegahan dan perbaikan, yang kelima adalah manajemen konfigurasi, dan yang keenam ada kontrol dokumentasi. Lalu selanjutnya ada komponen manajemen SQA. Manajemen komponen SQA. Komponen SQA manajerial mendukung kontrol manajerial proyek pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan. Komponen kontrolnya meliputi yang pertama ada kontrol kemajuan proyek, itu termasuk kontrol kontrak pemeliharaan.
Nah, lalu yang kedua itu pengukuran kualitas perangkat lunak. Yang ketiga ada biaya kualitas perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada standarisasi, sertifikasi, dan penilaian sistem komponen SQA. Secara khusus, tujuan utama dari kelas komponen ini adalah ada 3, yaitu 1. Pemanfaatan pengetahuan profesional internasional. Yang kedua ada peningkatan koordinasi dengan sistem mutu organisasi lain. Yang ketiga ada evaluasi profesional, objektif, dan pengukuran pencapaian sistem mutu organisasi. Lalu yang terakhir ada pengorganisasian untuk SQA, komponen manusia. Basis ini mencakup manajemen organisasi, personel pengujian perangkat lunak, dan unit SQA selain profesional dan praktisi lain yang tertarik dengan kualitas perangkat lunak. Itu termasuk pengurus SQA, anggota komite SQA, dan anggota forum SQA. Semua ini membentuk kerangka kualitas perangkat lunak organisasi, atau dalam istilah kami basis organisasi SQA. Tujuan utama dari basis organisasi SQA adalah yang pertama untuk mengembangkan dan mendukung implementasi komponen SQA. Lalu yang kedua untuk mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan metodologi SQA. Yang ketiga itu adalah menyarankan perbaikan pada komponen SQA. Selanjutnya kita akan lanjut ke chapter 5, yaitu contract review atau tinjauan kontrak. Apa itu tinjauan kontrak? Tinjauan kontrak merupakan elemen kualitas perangkat lunak untuk mengurangi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan. Jadi persyaratan-persyaratan itu sudah tertuang di dalam kontrak. Selanjutnya itu tahapan proses tinjauan kontrak. Tahapan proses tinjauan kontrak itu terdapat 2 proses. Yang tahap pertama yaitu tinjauan draft proposal. Tahap ini meninjau draft proposal akhir dan dasar-dasar proposal seperti dokumen persyaratan pelanggan, rincian tambahan pelanggan, dan penjelasan tentang persyaratan, perkiraan biaya dan sumber daya, kontrak yang ada atau draft kontrak pemasok dengan mitra dan subkontraktor. Lalu selanjutnya ada tahap 2 yaitu tinjauan draft kontrak. Ini sebelum penandatanganan. Jadi tahap ini meninjau draft kontrak berdasarkan proposal dan pemahaman yang dicapai selama sesi negosiasi kontrak. Selanjutnya ada tujuan peninjauan kontrak. Di sini ada 2 ya. Ada yang pertama tujuan tinjauan draft proposal. Itu ada 9. Yang pertama, persyaratan pelanggan telah diklarifikasi dan didokumentasikan. Terus yang kedua, pendekatan alternatif untuk melaksanakan proyek telah diperiksa. Lalu yang ketiga yaitu aspek formal dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan perangkat lunak telah ditentukan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu identifikasi risiko pembangunan. Selanjutnya yang kelima, estimasi yang memadai dari sumber daya proyek dan jadwal. Lalu yang keenam, pemeriksaan kapasitas perusahaan sehubungan dengan proyek. Lalu yang ketujuh, pemeriksaan kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya. Lalu yang kedelapan, definisi partisipasi mitra dan subkontraktor. Lalu yang kesembilan atau terakhir ada definisi dan perlindungan hak kepemilikan. Selanjutnya tujuan tinjauan draft kontrak. Di sini yang ada 3. Yang pertama, tidak ada masalah yang tidak dapat diklarifikasi tetap ada dalam draft kontrak. Jadi di dalam draft kontrak semua masalahnya itu sudah dapat diklarifikasi. Jadi tidak ada yang tidak jelas. Lalu yang kedua yaitu semua pemahaman yang dicapai pada proposal didokumentasikan dengan benar. Selanjutnya yaitu ketiga, tidak ada perubahan, penambahan, atau kelalaian baru yang telah memasuki daftar kontrak. Selanjutnya yaitu kesulitan melakukan tinjauan kontrak dan langkah-langkah yang direkomendasikan. Di sini ada beberapa kesulitan. Yang pertama adalah tekanan waktu. Jadi waktunya sudah ditetapkan. Lalu yang kedua itu tinjauan kontrak yang tepat membutuhkan pekerjaan profesional substansial. Itu yang ketiga, anggota tim peninjau kontrak potensial sangat sibuk. Dan lalu dalam langkah-langkahnya itu tinjauan kontrak harus dijadwalkan. Yang kedua, sebuah tim harus melakukan tinjauan kontrak. Lalu yang ketiga ada seorang pemimpin tim harus ditunjuk. Kenapa harus ditunjuk seorang pemimpin tim? Karena pemimpin tim ini nanti bertugas untuk mendistribusikan atau membagikan tugas-tugas kepada anggota tim. Selanjutnya kita akan ke bab 6 yaitu development dan quality plans, yaitu rencana pembangunan dan kualitas. Di sini ada tujuan pengembangan rencana mutu dan rencana mutu. Yang pertama adalah menjadwalkan kegiatan pengembangan. Lalu yang kedua, merekrut anggota tim dan mengalokasikan sumber daya pengembangan. Lalu yang ketiga ini menyelesaikan risiko pengembangan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan SQA yang diperlukan. Yang kelima, menyediakan manajemen dengan data yang dibutuhkan untuk pengendalian proyek.
Di sini ada elemen rencana pengembangan. Pertama adalah produk proyek, kedua antarmuka proyek, yang ketiga metodologi proyek dan alat pengembangan yang akan diterapkan pada setiap fase proyek, yang keempat standar dan prosedur pengembangan perangkat lunak, dan yang kelima pemetaan proses dan pengembangan proses. Lalu yang keenam ada tonggak proyek, yang ketujuh organisasi staf proyek, yang kedelapan fasilitas, yang kesembilan risiko pengembangan, yang ke-10 metode pengendalian, dan yang ke-11 adalah estimasi biaya proyek. Di sini ada elemen rencana mutu. Nah, di sini tuh yang pertama ada sasaran kualitas, lalu yang kedua kegiatan peninjauan yang direncanakan, lalu yang ketiga tes perangkat lunak yang direncanakan, lalu yang keempat tes penerimaan yang direncanakan untuk perangkat lunak yang dikembangkan secara eksternal, lalu yang kelima ada manajemen konfigurasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.